Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Kopi Panas hadir menjumpai Anda. Kalaulah kita minum kopi memang harus dalam kondisi yang panas. Sepertinya perbincangan ini juga menarik kalau kita membahasnya dengan sedikit lebih panas. Kita bersama dengan Bapak Edi Rusdi Kamtono. Kita akan membahas bagaimana Pontianak kemarin, hari ini, dan nanti. Kita akan mencari tahu seperti apa latar belakang Bapak Edi Rusdi Kamtono saat memimpin 5 tahun terakhir, kemudian bagaimana upaya beliau untuk membangun kota Pontianak di 5 tahun ke depan. Saya sapa narasumber saya hari ini, Bapak Edi Rusdi Kamtono. Halo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih aktif ya Pak? Masih. Untuk berkampanye dengan tanda kutip, bersosialisasi, menyapa seluruh masyarakat Kalimantan, khususnya kota Pontianak. Baik Pak, kalau saya tanyakan saya minta Bapak berpendapat tentang kota Pontianak. Apa yang ada di benak Bapak? Ini kotanya humi, artinya masyarakatnya sangat familiar, sangat bersahaja. Sifat keakrabannya itu muncul karena kota Pontianak ini kan ada ciri-ciri yang tidak semua kota miliki, seperti misalnya kongko-kongko di warung kopi, terus suasana kota yang aksesibilitasnya mudah dijangkau, terus suasana masyarakatnya kental dengan budaya lokal, dalam hal ini budaya Melayu, walaupun ada dari suku-suku lain yang tinggal di sini. Nah, sehingga komunikasi antar warga juga sangat baik. Ini yang saya lihatkan. Ditambah sekarang ini infrastrukturnya yang menunjang untuk aktivitas masyarakat, sehingga yang dirasakan oleh warga kota adalah ya suatu kebahagiaan yang dirasakan, merasa tinggal di rumah sendiri, dan tentu sama-sama kita harus merawatnya. Merasa tinggal di rumah sendiri, bagaimana kemudian bersahabat, bercengkrama pun tak ada pebatas. Ini menurut Bapak memang karakter warga kota Pontianak atau yang sudah Bapak bangun 5 tahun terakhir? Ya, saya rasa dengan kita membuat ruang-ruang publik ya, terutama ruang terbuka hijau, sarana-sarana ruang publik. Ya, salah satu contoh di Ahmad Yani trotoar aja kita buat yang lebar, yang humanis. Ini menyebabkan yang tadi warga males untuk berolahraga, ya, untuk keluar rumah mencari suasana yang segar, terutama yang positif ya. Ini tadinya kan jarang kita temui, sekarang sudah rame. Itu membuktikan bahwa interaksi masyarakat di situ akan timbul, ya. Di situ kan tidak terfokus pada satu komunitas atau satu suku, tapi dari berbagai macam warga dari segala macam etnis yang menikmati, merasakan suasana huminya kota Pontianak itu. Dan ini yang sudah Bapak bangun di 5 tahun terakhir? Ya, saya rasa itu salah satunya itu, termasuk waterfront ya. Baik, artinya begini, seorang wali kota Pontianak, Bapak Edi Rusdi Kamtono, bersama dengan Bapak Bahasan, melihat potensi yang ada kemudian mengasah atau menciptakan potensi baru yang ternyata cocok dengan warga kota Pontianak? Ya, pertama tentu dalam kita membangun kota atau memutuskan sesuatu program, kita sudah harus memiliki data ya, data primer maupun sekunder yang sebagai dasar kita untuk kita analisis, sehingga menjadi suatu buah perencanaan ke depan yang bermanfaat tentunya. Itu dulu. Dan fungsinya ini harus optimal. Nah, sekarang yang kita bangun ini pertama akses sarana prasarana dasar. Misalnya kayak jalan, kan itu prasarana dasar yang harus kita penuhi. Jalan mantap berserta fasilitasnya, salah satu trotoar misalnya, salah satu ruang publik, karena itu kebutuhan masyarakat yang diperlukan saat ini atau saat ke depan sebagai kota, ibu kota provinsi yang disibukkan dengan aktivitas perdagangan dan jasa. Aktivitas masyarakatnya yang mungkin tadi sering lebih banyak di luar rumah karena bekerja atau beraktivitas. Nah, ini diperlukan ruang-ruang publik di saat mereka weekend misalnya. Terus di saat mereka berada di suatu tempat, mereka merasakan suasana yang nyaman. Itu juga menjadi satu kebutuhan. Ya itu. Baik. Bapak pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota 2013-2018. Lanjut menjadi Wali Kota Pontianak 2018 sampai dengan 2023.
Kalau saya tanya, kenapa Bapak masih ingin menjadi wali kota Pontianak? Kenapa tidak naik kelas tingkat provinsi menjadi calon gubernur Kalimantan Barat? Ya, jawabannya sederhana adalah kita mengaca diri, kapasitas kita. Kedua, saya masih penasaran dan bermimpi kota Pontianak ini harus pembangunannya harus terarah, harus dilanjutkan. Ada beberapa catatan yang menjadi PR yang sudah kita kerjakan tapi belum selesai, atau yang belum kita kerjakan, belum kita laksanakan karena terbatas waktu dan anggaran. Nah, tentu ini menjadi cita-cita saya ingin menuntaskan. Tidak hanya infrastruktur, mungkin kalau dilihat masyarakat sekarang Pontianak infrastrukturnya sudah baik ya, jalan mantapnya sudah di atas 90% misalnya. Tetapi masih ada persoalan infrastruktur juga, jalan-jalan yang belum tuntas pelebarannya seperti Sungai Jawi, jalan paralel Sungai Raya Dalam misalnya, terus drainase, trotoar juga belum tuntas semuanya. Nah, selain itu yang inti dari semuanya adalah kesejahteraan masyarakatnya. Jadi kesejahteraan masyarakat ini harus meningkat lebih tinggi lagi dibandingkan yang sekarang. Tentu ini diperlukan program-program yang pro masyarakat. Ini yang menjadi fokus prioritas. Seandainya ini terwujud, semuanya akan lebih akan jadi feedback positif. Misalnya kalau masyarakat mampu kan mereka pasti belanja kita akan dapat pajak misalnya. Nah, mereka akan mampu untuk menyekolahkan anaknya, mereka akan sehat. Nah, sehingga indeks kebahagiaan kesejahteraan akan meningkat. Ya, ini menjadi mimpi besar. Terus kota Pontianak kota yang secara daya saing harus sejajar atau bahkan lebih tinggi dari kota-kota di Kalimantan, bahkan di Pulau Jawa yang sudah maju. Itu cita-cita ke depan. Baik, Pak Edi, kalau kita bicara tentang kota Pontianak memang mempunyai tagline kota barang dan jasa, begitu ya, perdagangan jasa. Kalau bicara tentang wisata, apakah kita memang sudah cukup puas bagaimana memperbaiki infrastruktur yang ada, menyejahterakan masyarakat dengan menjadi kota perdagangan dan jasa, atau kita bisa merambah ke wisata dengan potensi wisata yang kita miliki? Jadi begini, kota Pontianak dengan keterbatasan lahan dan luas wilayahnya, kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau disebut kota wisata, ya wisata apa yang cocok di kota Pontianak? Tentulah wisata kota, karena kita nggak punya gunung, ya, tapi kita punya Sungai Kapuas yang bisa kita kembangkan, kita bangun. Nah, intinya begini, wisata itu bisa berbagai macam jenis. Rekreasi, baik rekreasi wisata misalnya religi, kalau mereka ke masjid, ke makam, misalnya salah satu wisata pemerintahan karena kita tata kelola pemerintahannya baik, terus wisata kuliner karena kuliner kita berbagai macam ragam, wisata alamnya Sungai Kapuas, kan gitu. Tetap ada keunggulannya. Tinggal bagaimana cara mengemasnya. Tentu kita harus mengutamakan infrastrukturnya dulu, aksesibilitas menuju ke tempat tersebut. Nah, ini yang sudah kita bangun. Sehingga otomatis kalau misalnya ada acara beberapa departemennya, Pak, kami lebih senang kalau acaranya di kota Pontianak. Loh, kenapa? Karena kotanya enak, kulinernya nyaman. Nah, gitu kan. Tapi kalau mereka mau ke Tugu atau Siwa, mungkin sudah nggak mau lagi karena udah pernah, kan? Betul. Itu kalau wisata-wisata yang sifatnya tempat, mereka mau ngulang lagi tuh mungkin udah bosan ngapain di sana, kan. Tapi kalau kuliner itu yang dicari. Nah, itulah yang terus kita kembangkan. Jadi pada prinsipnya bagaimana kota ini aman, nyaman, tadi saya bilang humanis, kulinernya nyaman-nyaman, warganya ramah, ya, sehingga itu secara otomatis kok orang senang berkunjung ke kota Pontianak, baik yang bersifat khusus itu artinya karena misalnya ada kegiatan festival misalnya yang khusus datang untuk itu, atau acara misalnya sport tourism misalnya kita selenggarakan, atau yang bersifat otomatis karena mereka ada tugas rapat kerja misalnya, baik yang bersifat regional maupun nasional bahkan internasional, ngadakannya di kota Pontianak karena ada kelebihannya gitu kan. Nah, itu juga salah satu sumber-sumber pendapatan dan tamu-tamu yang berkunjung di kota Pontianak tadi. Jadi wisata dalam tanda petik ya, wisata ini luas ya, pengertiannya luas. Jadi sehingga tidak serta-merta kita ingin lihat pantai, kita nggak punya pantai.
lihat gunung, kita bukan ada gunung, tapi kita bisa tampilkan hal-hal yang menarik yang menjadi bagian dari wisata itu sendiri. Artinya Bapak mau menyatakan jangan menyesali Kota Pontianak yang mungkin secara alam memang tidak memiliki banyak potensi, tetapi bagaimana memberikan atau menggali potensi-potensi yang ada semaksimal mungkin. Dan itu berhasil menurut Bapak? Iya, saya rasa sudah. Buktinya banyak kegiatannya teman saya itu Departemen PU. Loh, kalau rapat kita di Pontianak aja. Nah, artinya kan, dan itu berulang. Kepala OJK misalnya pernah bicara, misalnya, ini senang Pak, semenjak ini 4 bulan ini udah 4 kali acara rapat regional di Pontianak, nah, kan gitu. Kenapa enggak di Banjarmasin, kenapa enggak di Samarinda? Itu membuktikan bahwa mereka mau mengulang itu udah luar biasa. Seorang Bapak Edi Rusdi Kaptono pernah menjadi wakil wali kota. Betul. Pernah pula menjadi wali kota. Betul. Kalau saya tanyakan, apa bedanya secara kinerja, secara pengambilan keputusan, ada perbedaan sedikit Pak ketika menjadi wakil dan ketika menjadi wali kota? Pasti, karena sudah diatur dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Jadi tugas dan fungsi wali kota itu memang sebagai kepala pemerintahan mempunyai kebijakan yang sangat strategis, termasuk wewenang. Tapi kalau wakil ini kan hanya membantu dan menutup kekurangan-kekurangan di koordinasi. Jadi tetap wali kota mempunyai powerful untuk menata atau mengambil suatu keputusan. Itulah alasan mengapa kemudian di tanggal 29 Agustus kemarin Bapak mendaftar ke KPU Kota Pontianak sebagai wali kota kembali. Betul. Oke. Baik, kalau bicara tentang prestasi yang dimiliki Kota Pontianak, tidak sedikit. Yeah. Banyak sekali, apalagi ketika bersinggungan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara yang memberikan anugerah terkait nilai sistem merit dengan predikat sangat baik. Kemudian berbagai administrasi terkait kebanggaan Kota Pontianak juga bisa diraih. Kemudian bagaimana Kota Pontianak menjadi kota ramah anak, kota smart city, dan berbagai macam predikat lainnya. Kalau menurut Bapak, ini prestasi siapa sih Pak? Semuanya. Jadi saya ini kan hanya memotivasi, terutama di ASN pemerintah Kota Pontianak. Terus warga Kota Pontianak juga harus ikut support. Dunia usaha juga, karena kita hidup di kota ini kan berbagai macam jenis aktivitas, karakter masyarakat juga. Sehingga pemerintah ini bagaimana mengelola kota ini secara baik. Nah, kalau penghargaan itu udah otomatis sebenarnya wajib kita lakukan. Peningkatan target-target. Nah, yang sudah kita susun di dalam RPJMD untuk hasil daripada visi misi yang kita usung. Jadi target-target tersebut nanti otomatis akan berdampak kepada reward yang diberikan baik pemerintah provinsi maupun pusat. Seperti BPK, kita WTP sampai berapa belas kali gitu kan. Terus kita dapat penghargaan dari Kementerian Keuangan. Terus kebersihan kota, kita sudah mendapat sertifikat Adipura 2 tahun berturut-turut. Nah, ke depan itu harus terus ditingkatkan. Prestasi ini diraih semasa Bapak menjabat sebagai wali kota Pontianak, atau ini peninggalan baik ketika Bapak menjabat sebagai wakil wali kota Pontianak? Ya, semasa menjabat dan peninggalan tentu. Iya. Ya, itulah kenapa kemudian Bapak juga merasa masih ada PR yang belum dituntaskan. Agar arahnya sama begitu ya Pak ya? Betul, lanjutkan. Baik, seperti tagline Bapak. Nah, kembali masalah bagaimana Bapak melihat prestasi Kota Pontianak. Dengan tidak berniat membandingkan baik dan buruk, tetapi prestasi yang diraih oleh Kota Pontianak berbanding lurus juga dengan masalah yang timbul di Kota Pontianak. Kita bicara tentang bagaimana genangan air yang belum tuntas, bagaimana kemacetan yang belum selesai, bagaimana persediaan air bersih yang juga masih kurang. Belum lagi bicara tentang sampah yang tempat pembuangan akhirnya ini menjadi kendala begitu. Melihat hal ini? Ya, itu sudah ada dalam roadmap pembangunan jangka panjang pemerintah Kota Pontianak, dan tadi yang masalah-masalah disampaikan itu sudah menjadi suatu problem yang harus diselesaikan segera ya. Dan tentu dalam menyelesaikan segera ini kita nanti akan melihat tidak ada yang bisa 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun atau bahkan mungkin lebih. Dilihat dari kemampuan keuangan daerah, dilihat dari permasalahannya rumit atau tidak,
Dan banyak faktor lah yang menyebabkan kita tidak bisa sekaligus. Karena tadi saya bilang misalnya SDM kita terbatas, anggaran kita juga terbatas, jadi nggak mungkin kita hanya fokus itu, sementara yang lain diabaikan. Nah, tapi insya Allah progres ini sudah menunjukkan arah yang positif. Misalnya tadi jalan mantap, terus banyaknya genangan sudah berkurang, kan? Tinggal bagaimana kita zero genangan seperti itu. Terus masalah stunting, masalah kemiskinan terutama. Nah ini akan kita tanggulangi ya dengan ikutan-ikutan program yang nantinya bisa memecahkan masalah tersebut. Dengan permasalahan yang tadi saya sebutkan dan bahkan ditambah dengan Bapak adanya stunting, kemudian adanya kemiskinan, mana permasalahan yang menurut Bapak tidak rumit? Bahkan kalau Bapak menjabat kembali sebagai wali kota Pontianak bisa diselesaikan dengan dalam waktu 1 tahun. Kita lihat dulu, kalau infrastruktur kan juga sama bertahap. Kalau masalah pendidikan juga kita harus menyiapkan sarana prasarana. Jadi tidak mungkin 1 tahun juga harus selesai misalnya. Kalau masalah kesehatan juga sama, kita harus melengkapi sarana prasarana dan kapasitas dokter-dokter spesialis, BPJS yang kita target 100%. Terus tapi ada yang bisa selesai 1 tahun itu ada, misalnya beberapa ruas jalan misalnya itu bisa, karena itu terukur. Nah, tetap ini berkelanjutan. Terus permasalahan ini kadang muncul pada saat sekarang, tapi saat 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, karena bertambahnya jumlah penduduk, ini masalah pasti nggak akan habis-habis gitu kan, bertambah lagi. Contoh misalnya tadi ditanyakan masalah transportasi. Lalu lintas. Betul. Pak, ini Pontianak udah nggak nyaman nih, udah mulai macet nih, ya, atau udah mulai padat sekali, ya. Terus solusinya gimana? Nah, solusinya dalam jangka pendek kita mengoptimalkan misalnya geometrik jalan, kayak seperti di jembatan Kapos 1 kemarin udah ada duplikasi, masih terhambat di lampu merah, kita lebarkan, kita buat itu sebenarnya program jangka panjang, kita percepat, ya, biar lebih mengatasi. Bertahap jadinya. Terus dan saat ini ketika itu sudah menjadi solusi, belum tentu di 3 tahun ke depan itu masih solusi. Betul, ya? betul. Baik Pak Edi, kita tahan sejenak, kita akan bahas lebih lanjut. Usai jeda, pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Kopi Panas akan segera kembali. Masih di Kopi Panas, sepanas hari ini mungkin Anda bersama keluarga sedang berada di rumah, tetapi kami mengajak Anda untuk berbincang-bincang secara tentu lebih panas dengan Bapak Edi Rusdi Kamtono di Kopi Panas. Pak, tadi Bapak menyatakan bahwa banyak prestasi yang sudah diraih oleh Kota Pontianak, tetapi memang tidak sedikit kendala yang dihadapi. Kalau bicara tentang tadi bicara kemacetan yang terjadi saat ini itu baru-baru terjadi. Kemudian ketika diberikan solusi di tahun pertama, katakanlah kepemimpinan Bapak andai kata menjadi wali kota, belum tentu 3 tahun ke depan itu menjadi solusi. Justru timbul permasalahan-permasalahan lain. Artinya apakah bahwa ingin menyatakan bahwa sebagai seorang pemimpin tidak akan pernah tuntas selesai permasalahan dan bisa duduk santai? Itu udah pasti, ya, udah pasti. Karena sebuah kota itu dinamis. Sekarang penduduk kota di Indonesia rata-rata sudah di atas 56%. Banyaknya masyarakat yang ingin tinggal di kota, belum lagi kelahiran dan urbanisasi, sehingga permasalahan kota pasti tetap akan rumit, akan kompleks, ya. Nah, jumlah penduduk bertambah, pasti pelayanan dasar pasti meningkat. Terus permasalahan yang lainnya akan ikut, sosial, misalnya kan masalah lapangan pekerjaan, masalah kepadatan, kemacetan, dan masalah-masalah hukum yang bisa timbul akibat dari semakin kompleksnya masalah tersebut. Dan tentu ini harus dicarikan jalan keluar melalui program tadi, RPJMD. Makanya visi kita kan maju, sejahtera, lingkungan yang harmonis, sehingga yang lingkungan yang humanis, mohon maaf, sehingga kita harapkan di RPJP kita jangka panjang itu ini bisa menyelesaikan masalah, setidak-tidaknya mengatasi masalah-masalah yang menjadi kegalauan masyarakat.
Contoh aja sekarang yang kita lihat masalah kemacetan ya, kepadatan. Nah, kalau kita perhatikan antara pertambahan jalan dengan pertambahan kendaraan itu tidak sebanding gitu. Jadi kalau jalan itu bertambahnya seperti deret ukur, kalau kendaraan seperti deret hitung. Nah, sehingga ini belum selesai sudah ada timbul lagi macet baru. Dan terus terang keputusan strategis tidak hanya ataupun tidak boleh pemerintah kota tidak punya kewenangan gitu misalnya. Misalnya membatasi masyarakat tidak boleh membeli kendaraan lebih dari satu, kan itu bukan keputusan kepala daerah, itu keputusan pemerintah pusat. Nah, sehingga kita ya ngikut aja, nyarikan solusinya. Yang penting masyarakat bisa menikmati aktivitasnya, baik itu optimalisasi geometri jalannya maupun kita pengaturan lalu lintasnya misalnya jadi satu arah. Yang selanjutnya kita pengembangan wilayah, membangun inner ataupun outer ring road. Nah itu. Berdalih bahwa sebagai kota besar memang sudah sepantasnya ada kemacetan, apalagi kota Pontianak bersinggungan dengan Kubu Raya dan juga Mempawah. Ya, itu solusi? Iya, harusnya seperti itu. Harus ada outer ring road yang membatasi jenis kendaraan lewat misalnya. Dan berat tidak boleh masuk dalam kota, apalagi jam-jam padat. Kedua, ini juga sebagai akses untuk menghindari terjadinya kekroditan di pusat kota. Nah, itu salah satunya outer ring road. Di awal tadi Bapak menyatakan, kenapa tetap bertahan menjadi calon wali kota Pontianak, tidak naik tingkat menjadi calon gubernur, karena menyadari diri dan juga masih ada banyak PR. Kalau saya minta Bapak menilai kinerja Bapak selama 5 tahun pertama, dari 1 sampai 10, berapa nilai Bapak, skor Bapak? Ya, kalau pemerintah provinsi kemarin menilai kinerja kita 91,7. Baik. Itu angka yang sangat tinggi ya. Nah, saya tentu kalau disuruh menilai diri sendiri tentu sulit, karena kalau kita kasih nilai ketinggian belum tentu masyarakat sama kan. Tapi kalau ditanya puas atau tidak, tentunya saya masih belum puas kan. Tapi kalau hasil survei bulan April maupun bulan Juni yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional, itu tingkat kepuasan pemerintahan saya itu di angka 91,7% poin. Nah, itu juga angka kepuasan yang cukup sangat tinggi ya. Walaupun ada yang cukup puas ataupun yang tidak puas. Nah, itu survei dengan margin error 4%. Nah, sehingga indikator-indikator inilah yang mendasari penilaian yang saya anggap itu lebih ilmiah. Baik, penilaian yang dianggap ilmiah dengan angka yang cukup tinggi, di angka 9 begitu, menurut Bapak itu berdasarkan apakah karena karakter Bapak yang lembut, santun, atau kinerja Bapak yang baik, atau ada semacam rekan-rekan yang sangat membantu Bapak untuk berkinerja baik? Saya rasa kita kerja tim nih kalau di Pemkot. Ya. Nah, yang kedua, penilaian itu pasti otomatis dari masyarakat sendiri. Dia merasakan misalnya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, terus kemudahan dalam accessibility, kenyamanan misalnya beraktivitas di jalan, misalnya jalan yang licin, mulus misalnya, nggak becek atau nggak rusak. Itu kan salah satu indikator-indikator masyarakat merasa nyaman. Nah, terus akses kesehatan, akses pendidikan, dan yang lainnya. Tapi kalau seandainya itu masalah, pasti masyarakat akan protes, pasti tidak puas kan itu. Jadi bukan juga kita buat-buat, itu memang berjalan sesuai dengan alami saja gitu. Dengan prestasi yang diraih baik oleh Kota Pontianak maupun seorang wali Kota Pontianak, kemudian Bapak pun maju kembali menjadi calon wali Kota Pontianak untuk 5 tahun ke depan, Bapak melihat potensi ini kan diraih bersama-sama. Tadi Bapak berkatakan bahwa ini kerja tim begitu. Ketika bicara tentang aspek kepuasan, aspek keberhasilan, apakah tadi pun Bapak menyatakan bahwa masih banyak PR yang belum tuntas. Apakah itu yang akan menjadi program lanjutan? Dalam artian menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa tidak tuntas? Atau Bapak punya program baru yang akan Bapak tuangkan di katakanlah visi misi dan program kerja 5 tahun ke depan yang berbeda dibandingkan 5 tahun sebelumnya? Ya, kalau program yang
khusus se-fresh nanti ada beberapa program kita, misalnya kayak saya ada niat membangun masjid terapung di Sungai Kapuas misalnya, terus jembatan Garuda, itu kan program-program strategis yang yang memerlukan pemikiran energi yang besar. Betul. Tetapi kalau kita lihat sekarang, intinya pemimpin tuh harus peduli di semua bidang. Contoh aja sekarang misalnya, kita sudah membangun infrastruktur yang baik, tapi kalau tidak ada pemeliharaan, ya misalnya kerusakan, baik yang disengaja maupun memang karena kondisi alam, itu kan lama-lama jadi tidak berfungsi dan bahkan menjadi kumuh ya, menjadi kotor, menjadi jelek. Nah, infrastruktur ataupun apapun yang sudah kita bangun harus dirawat, harus dijaga supaya tetap berfungsi optimal, tetap stabil, tetapi juga kalau bisa ditingkatkan hingga fungsinya tidak hanya sekedar sampai di situ. Nah, itu yang paling penting. Kepedulian ini tentu bisa kita optimalkan kalau kita berada di lapangan. Makanya saya selalu menyatakan kepada para lurah misalnya, camat, itu harusnya 60% berada di lapangan supaya tahu kondisi lingkungan dan warganya. Dan ini itu kan Bapak lakukan? Ya, itu kita lakukan. Makanya saya kadang-kadang kalau turun malam, misalnya waktu menjabat ya, pagi, siang, tetap kita memperhatikan lingkungan supaya ya tidak boleh ada sampah, tidak boleh ada kerusakan ataupun hal-hal lain yang mengganggu kondisi. Pemerataan pembangunan, Bapak menganggap bahwa Kota Pontianak merata dalam pembangunannya di semua kecamatan atau memang ada katakanlah prioritas? Kalau saya lihat prioritas, kebutuhan, karena Kota Pontianak ini kan satu sebenarnya utuh. Pemisah alamnya itu hanya Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Jadi terkesan ada macam terpisah utara, timur, Lambak, karena dipisahkan oleh sungai yang lebar. Sementara akses jembatannya hanya ya jembatan Kapuas 1 ya kan, yang di barat utara malah dengan ferry untuk accessibility-nya. Nah, dibeda kalau misalnya kayak antara Sungai Jawi, Kelurahan Pontianak Barat dengan Kecamatan Pontianak Kota, kan banyak jembatan tuh. Mulai dari Getak 1 sampai Getak ke-12. Artinya di depan mata. Tidak ada masalah kan? Di sana dibangun, di sini juga sama aja. Jadi kadang-kadang memang masyarakat menganggap kenapa kami dianaktirikan, itu contoh misalnya. Tapi masalahnya bukan dianaktirikan, skala prioritas. Dan kita melihat apa yang menjadi skala prioritas juga untuk dibangun. Misalnya ada masyarakat yang protes, Pak, di posting becek gangnya kan, lumpur, wah itu banyak simpatik dari netizen. Betul. Tapi setelah kita cek rumah cuma ada 2 di situ, rumahnya di dalam lagi misalnya cuma ada 2, cuman memang kan jalannya masih tanah karena baru jalan gang baru gitu kan. Nah, sekarang prioritas mana dibandingkan dengan kawasan yang penduduknya padat, apalagi ada fasilitas umum, ada sekolah, ada puskesmas misalnya, dan lain sebagainya. Pasti kita memprioritaskan yang padat ini. Baik, dengan kendala yang Bapak katakan tadi, dengan katakanlah pemerataan pembangunan yang masih menurut Bapak merata, tetapi sebagian pihak mungkin menganggap bahwa kenapa ketika menuju Kuburaya, kenapa ketika menuju Mempawah ada terasa perbedaan. Ini masih Kota Pontianak atau ini sudah masuk kawasan lain begitu? Karena ketidakmerataan itu bagi masyarakat. Tetapi Bapak menjamin bahwa itu prioritas begitu ya. Dengan kendala-kendala tersebut, dengan apa yang dituangkan oleh masyarakat, katakanlah kekecewaan masyarakat, Bapak masih yakin akan maju untuk dapat meraih suara mereka? Ya, tadi saya sampaikan bahwa pembangunan itu kalau dilihat dari sisi anggaran bisa jadi merata atau bahkan lebih besar dari daerah yang kita bangun. Contoh Pontianak Timur itu kan kita bangun dengan anggaran besar, duplikasi jembatan Kapuas 1, Jalan Pemda, Jalan Tanjung Raya 2 yang kita tuntaskan. Jadi dilihat dari karakter dan kebutuhannya. Memang ada kesan gitu, misalnya di Pontianak Selatan ini lebih maju karena investor senangnya membangun di Pontianak Selatan, bangun hotel, bangun apalagi yang sifatnya investasi. Kita sudah tawarkan misalnya di utara, mereka berpikir gitu, mau bangun mall misalnya di utara, mau bangun ini di utara, berpikir. Nah, artinya
karena accessibility kita ini sebenarnya dekat, cuman terpisah karena sungai, itu sebenarnya nggak ada masalah. Ada punya ciri khas, misalnya di utara itu kita memang kawasan lebih dominan agropolitan, daerah pertanian, kan tanahannya gambut, terus daerah pemukiman. Nah sehingga ada ciri khas setiap daerah. Nanti ke depan kita akan bangun juga fasilitas-fasilitas pemukiman yang representatif. Jadi di utara kita akan bangun misalnya kolam renang, beserta rekreasinya. Kita kembangkan Tugu Katulistiwa. Ini janji Bapak untuk menarik suara mereka? Bukan menarik suara mereka, itu merupakan suatu kebutuhan masyarakat. Di timur kita buat ruang terbuka hijau. Kita harus bebaskan lahan karena pertama lahannya masih tersedia. Ya. Kedua ini salah satu potensi yang bisa menarik atau meningkatkan pemberdayaan masyarakat, ya kan? Dengan waterfront contohnya masyarakat bisa berusaha, ya, meningkat pendapatannya karena dia berjualan, laris karena banyak pendatang pembeli, kan contohnya itu. Nah ke utara juga demikian. Baik, Bapak, saya ingin menyinggung terkait 29 Agustus kemarin menjadi hari bersejarah mungkin bagi Bapak dan Pak Bahasan. Sebagian besar, saya tidak menyatakan semua, para petahana itu berganti pasangan. Tidak terkecuali gubernur kita, begitu ya. Tetapi Bapak masih bertahan dengan Pak Bahasan. Menurut Bapak, membangun chemistry 5 tahun kemarin itu sudah cukup untuk melangkah selanjutnya atau tidak ingin mengambil resiko dengan pasangan baru, Pak? Bukan tidak mengambil resiko, jadi memang saya tidak memutuskan buru-buru kemarin itu. Baik. Jadi berproses kan. Nah, karena untuk menentukan pasangan ini banyak faktor, Mbak Husnul. Pertama adalah tadi chemistry, bisa kerjasama, terus niat. Pertama niatnya sama dulu, ingin membangun kota Pontianak, berkomitmen. Kalau tidak berkomitmen nanti gini, saya mau jadi pendamping PED, misalnya kita duduk, ya udah duduk aja gitu di tidak, misalnya mewakili nggak mau hadir, dikasih tugas nggak mau hadir, kan berarti kan percuma kayak gitu. Itu salah satu contoh. Nah, Pak Bahasan ini saya lihat ada nilai plus dalam arti semangat untuk belajar, semangat untuk membangun, peduli kepada masyarakat. Kadang-kadang saya perhatikan dia berani mengambil risiko, ya, misalnya tindakan-tindakan represif yang dia lakukan untuk menjalankan aturan di pemerintahan itu. Nah, terus bisa bekerja sama. Dan itu ada unsur dapat diterima pertama oleh masyarakat dan partai pengusung. Baik. Nah, kalau saya mengambil yang baru, bisa jadi ada penolakan dan belum tentu partai pengusung menerima, sehingga kita harus berpikir lagi untuk untuk konstelasi pemenangan. Itu salah satu contohnya. Baik. Kita akan perdalam lebih jauh bagaimana pasangan ini berkolaborasi tidak hanya 5 tahun kemarin, tetapi ternyata masih ingin terus bersama di 5 tahun ke depan. Kita akan membahas usaha jeda berikut. Tetap bersama kami, usaha jeda. Kami kembali. Masih di Kopi Panas bersama Bapak Edi Rusdi Kamtono. Tadi beliau menyatakan bahwa kenapa masih bertahan dengan Pak Bahasan sementara banyak yang pasangan lainnya sudah memilih memisahkan diri mencari pasangan baru. Ternyata bagaimana membangun chemistry, bagaimana bersama-sama komitmen membangun kota Pontianak masih layak untuk dilanjutkan di 5 tahun ke depan. Itu kata beliau. Nah, pertanyaan saya Pak Edi, ketika bicara tentang petahana, setujukah Bapak dengan pendapat orang yang menyatakan bahwa yang namanya petahana itu memiliki privilege ataupun kemudahan-kemudahan dalam menarik massa? Saya rasa enggak mutlak. Enggak mutlak. Tetapi umumnya petahana ini sudah punya hasil kinerja, sudah punya basis, ya, sudah punya jaringan. Kenapa? Karena kan selama 5 tahun kita berada di pemerintahan ini, kita berkomunikasi, kita bekerja dan berinteraksi, ya, termasuk dengan TVRI misalnya, itu seberapa kali wawancara, sehingga masyarakat menilai
Nah, itu poin plusnya. Tapi juga bisa jadi kontraproduktif kalau misalnya tidak optimal. Justru malah misalnya membuat kebijakan-kebijakan yang menyusahkan warga, mempersulit, terus kinerjanya jelek. Ini gampang dinilai kan. Nah, sebenarnya itu aja kuncinya. Artinya Bapak mau menyatakan bahwa ketika petahana maju dalam pilkada selanjutnya dan kemudian menang, maka bisa dijamin bahwa kinerjanya baik. Begitu juga sebaliknya, begitu? Iya betul, itu poin penting. Kuncinya adalah angka kepuasan, dan itu hanya didapatkan melalui survei yang sangat ilmiah. Dan ya pendapat masyarakat, polling dan lain sebagainya. Itu yang menjamin Bapak dan meyakinkan Bapak untuk maju? Iya. Betul, salah satunya itu. Oke, baik. Lanjut, ketika bicara tentang kembali bagaimana kemudian petahana, Bapak tidak setuju dengan kata-kata pendapat kemudahan-kemudahan. Tetapi pembangunan komunikasi yang selama ini dijalin selama pemerintahan itu menjadi katakanlah hadiah begitu atas apa yang diusulkan untuk 5 tahun ke depan. Ya, kan gini, Mbak. Kita diamanahkan oleh masyarakat pada saat Pilkada 2018. Ya. Mereka memilih saya dan Pak Basan, tentu mereka punya harapan dengan visi misi, dengan program yang kita tawarkan, ya. Terus kita bekerja selama 5 tahun, walaupun ada COVID kemarin. Terus bagaimana mereka merasakan pemerintahan ini? Apakah mereka susah atau mereka nyaman, mudah dan lain sebagainya? Itu kan pasti mereka bisa nilai. Misalnya yang banyak kedengaran di saya, misalnya, oh ini jalan sudah bagus, saat kan itu positif. Selama pemerintahan Pak Edi, itu saya dipermudah IMB, ada yang digratiskan, misalnya kayak itu kan. Terus dipercepat, walaupun tetap ada kendala-kendala, kita tidak menyatakan semuanya itu 100%. Pasti ada kendala-kendala di lapangan, misalnya pelayanan yang terlambat, yang bertele-tele, itu kan menyangkut masalah di internal kita. Tapi secara umum masyarakat bisa menilai. Nah, sehingga ini patut nggak kalau dilanjutkan atau sudah kita nggak usah dilanjutkan sampai di sini aja, kan seperti itu aja kuncinya. Nah, ini masyarakat lah yang menilai. Nanti di tanggal 27 November. Betul. Dan apakah seorang Pak Edi Rusdikamtono yang menggandeng Pak Bahasan itu karena seorang Pak Bahasan tidak muncul di permukaan lebih terlihat dan lebih terang dibanding Pak Edi? Saya rasa muncul kok. Banyak baliho-balionya juga bersama-sama gitu kan. Nah, cuman media saja yang ini kan. Dan kebetulan saya aktif di media sosial, jadi mungkin lebih banyak dikenal. Saya tertarik untuk membahas media sosial. Seberapa penting media sosial buat meningkatkan elektabilitas seorang Pak Edi Rusdikamtono dan kampanye yang tidak terlihat menurut Anda? Ya, di era digital media sosial sangat penting, sangat penting saya bilang, karena itu adalah komunikasi yang cepat, komunikasi dan informasi yang cepat, yang bisa didapatkan oleh masyarakat untuk mengetahui ya segala sesuatu, ya, baik personal ya kan bisa dilacak maupun kinerja dan aktivitas sehari-hari. Nah, sehingga komunikasi di media sosial juga sangat intens, sangat padat, dan akhirnya memang kita simpulkan di era digital ini sangat-sangat penting. Baik itu yang bersifat apa adanya maupun yang bersifat pencitraan, ya. Karena sekarang hidup manusia sudah terkonek dengan media sosial. Dan itu juga yang menjadi senjata Anda ketika kampanye nanti? Saya bahasa-bahasakan senjata ini seperti mau menembak kan. Saya rasa itu bagian daripada strategi dan bagian daripada alamiah kita menjalankan konstelasi politik pesta demokrasi ini. Dan ketika nanti Anda kalau saya bertarung nanti Bapak tidak setuju juga berkompetisi di Pilkada 2024, di mana posisi anak muda Gen Z? Pertama, posisi anak muda sangat penting di era 5 tahun terakhir ini, karena jumlah pemilih pemula dan anak muda ini lebih besar ya, mendekati 70% kalau kita lihat dari sisi umur. Betul. Nah, sehingga tentu yang kita harapkan adalah pemahaman atau kematangan mereka memilih, karena kan gini.
kita ini memilih pemimpin, ya, kepala daerah yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan di kota Pontianak ini. Jadi jadilah pemilih-pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang tahu tentang tujuan dan manfaat dari pilkada ini. Nah, kalau mereka hanya sekedar ya partisipasi, dikasih harapan, mimpi yang mungkin tidak rasional, misalnya salah satu contoh, misalnya nanti kalau saya jadi wali kota, saya akan kasih dana misalnya per orang 1 juta misalnya per bulan, kan enggak rasional gitu kan. Atau tapi ketidakrasional itu yang justru bisa katakanlah menarik suara mereka. Nah, justru itu kita harus memberikan pemahaman. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang rasional. Rasional dalam hal mengetahui latar belakang, mengetahui potensi, mungkin tidaknya, kan itu. Sehingga dia tidak, salah satu contoh juga selain janji-janji yang tidak rasional juga misalnya dengan money politik. Nah, pilih saya kasih dana misalnya gitu. Itu kan membeli suara. Yang penting saya terima, urusan pemerintah kota mau bagus mau enggak itu kita tidak ikut campur. Padahal pengaruh dari kesalahan kita, misalnya kok pemilih cerdas gini, pengalaman saya ini sangat berdampak kepada masa depan suatu daerah, kota Pontianak ini, ke generasi kita selanjutnya. Misalnya salah arah, jadi tidak nyaman, jadi masalah-masalah yang timbul, misalnya jadi ya banyak lah gitu. Kan seperti itu. Jadi artinya tidak cerdas artinya. Mereka memilih cuma berdasarkan ya dibayar 100.000, 200.000, ya udah terima, tidak juga membuat dia kaya atau maju, tapi berdampak terhadap keberlanjutan kota yang kita idam-idamkan. Kita belajar dari Pilpres kemarin, bagaimana kemudian tidak sedikit masyarakat yang tidak memilih. Kalau saya mengandaikan bahkan musuhnya para kontestan bukan hanya lawan politiknya, bukan juga hanya golongan putih yang tidak memilih, tetapi surat suara yang tidak sah menjadi musuh besar. Bukan hanya mungkin ketidakpahaman mereka bagaimana mencoblos yang baik dan benar, tetapi ada unsur kesengajaan yang jangan-jangan karena ketidakpuasan terhadap calon yang ingin dipilih, akhirnya mereka memilih menidaksahkan suara yang mereka lakukan agar dengan asumsi agar tidak dimanfaatkan oleh calon-calon ataupun katakanlah oknum-oknum lain. Tanggapan Anda, Bapak? Kalau sementara ini saya tidak sependapat dengan pendapat itu disengaja, ya, direkayasa. Ya. Artinya memang ketidaktahuan masyarakat. Ya, artinya kertas suara yang rusak, dan catat itu bagian dari satu kelemahan proses kelembagaan penyelenggara. Misalnya cacat pada saat cetak, ya, terburu-buru, terus pada saat distribusi, pada saat penempatan kena hujan, kena makan tikus, misalnya rusak bisa jadi. Itu kalau pendapat saya. Jadi saya tetap positive thinking nih, karena aturan undang-undang sudah jelas. Yang penting adalah bagaimana pengawasan mulai proses awal, misalnya penyelenggara pemilu nih, KPU misalnya, Bawaslu juga harus, terus lembaga-lembaga kan banyak nih yang ngawasin, termasuk yang lembaga LSM di luar lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, termasuk aparat keamanan sendiri yang mengawal proses ini berjalan baik, ya. Itu dulu kuncinya. Sehingga saya tidak berasumsi seperti itu. Walaupun itu bisa terjadi, tadi kan rusak Pak, biasalah kalau politik, ini macam disengaja, macam enggak, padahal mungkin ya misalnya tadi udah rusak dan lain sebagainya. Itu yang pertama, karena kelemahan tadi, tetap ada kelemahan, apalagi kita ini banyak sekali kan. Yang kedua, partisipasi masyarakat, tadi disampaikan bahwa partisipasi masyarakat di Kota Pontianak ini tidak lebih dari 80%. Pertanyaannya, kan DPT sudah ditetapkan oleh KPU, ya, misalnya tahun ini DPT-nya 486.000 sekian. Itu dilihat dari usia 17 tahun nanti di bulan November sampai atas, ya, lansia. Totalnya 468.000. Nah, terus yang 20%-nya tadi itu kemana gitu kan? Tentu ini banyak faktor.
Pertama, mereka tidak ada di tempat. Misalnya Mbak pasar 17 ada di Jakarta. Macam-macam proses juga, apakah lagi tugas atau memang lagi rekreasi, urusan lain dan sebagainya. Yang kedua, kondisi sakit, berhalangan ya, sehingga tidak datang ke TPS. Itu faktor juga. Nah, yang ketiga baru faktor kesengajaan. Males mau ke TPS. Toh nanti yang menang si A udah tahu, atau suara saya cuma satu, mendingan saya tidur bangun. Dan anak muda umumnya tuh. Atau faktor lainnya, Pak. Dan saya sepertinya melihat memang sisi baik seorang Pak Edi. Pak Edi tidak bernegatif thinking terhadap hal lain. Tetapi ada banyak pihak yang menyatakan bahwa penyelenggara punya peran penting untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Betul. Termasuk dinas. Dan itu belum dilakukan secara maksimal. Tanggapan Anda? Iya, bisa jadi. Tapi mereka sudah melakukan upaya sosialisasi, pemilih cerdas, pemilih pemula, terus macam-macam tuh. Saya lihat tuh kemarin di Car Free Day kan, pemerintah bersama KPU menyelenggarakan. Jadi sebenarnya sudah dilakukan, dan secara umum masyarakat semua sudah tahu dengan kondisi pesta demokrasi seperti sekarang ini, nanti akan ada pemilihan. Cuma kan memang tadi kembali lagi kepada masyarakat. Ada yang peduli, ada yang semangat, ada yang peduli, ada yang cuek, sak bodoh, nggak mau tahu urusan, ada seperti itu kan, memperhatikan juga gitu. Bahkan di depan rumahnya TPS dia nggak mau nyoblos, ada yang kan kembali ke karakter. Mungkin kecewa, mungkin males, mungkin macam-macam faktor. Itu yang saya bilang tadi, partisipasinya di Pontianak ini selama kita amati dari pemilu, pilkada beberapa tahun yang lalu, tidak lebih dari 80%. Dan ketika kita bicara tentang bagaimana banyak masyarakat yang tidak memilih ataupun surat suara yang mungkin tidak sah, dan kemudian bagaimana upaya dari baik itu penyelenggara maupun dinas maupun juga si kontestan begitu untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memilih dan bukan hanya datang ke TPS ya Pak akhirnya ya, tetapi memilih dan mencoblos yang benar. Betul. Itu juga penting menjadi sosialisasi. Betul. Bapak, terakhir pertanyaan saya, ketika saya meminta Bapak lebih suka dipilih oleh masyarakat sebagai sosok Edi Rusdi Kamtono atau sebagai bagian dari partai, atau karena visi misi yang baik dari seorang Bapak dan Pak Bahasan, mana yang Bapak pilih? Lebih suka yang mana? Tiga-tiganya tentu ya. Kalau saya tidak minta tiga-tiganya Pak. Ya tentu sosok saya. Oke. Karena pasti saya mewakili semuanya. Artinya sosok yang Bapak bangun selama ini dan 5 tahun sebelumnya, bahkan 5 tahun ketika menjadi wakil wali kota sudah terbangun dengan baik. Bapak memang seorang yang dikenal dengan santun. Iya. Dan menurut Bapak itu bekal, santun, remah lembut Bapak, atau sebenarnya masyarakat Kota Pontianak ini butuh sedikit taring sih Pak? Enggak, saya rasa itu bawaan. Oke. Itu udah terbangun karakter sejak kecil gitu kan. Saya suka humanis gitu, suka sesuatu tuh didiskusikan misalnya. Menyelesaikan masalah itu tidak mesti harus marah-marah, misalnya itu sifat saya gitu kan. Tapi selesai gitu kan. Ada target yang harus kita selesaikan. Bukan mesti harus kasar. Itu bukan pencitraan. Enggak juga, karena itu alami gitu kan. Saya bukan enggak bisa marah, bisa juga. Tapi kita kan diajarkan oleh orang tua lingkungan tuh memang seperti itu. Ya sabar. Terus kita ya selain adab juga agama yang mengajarkan kita harusnya seperti itu gitu kan. Nah itu yang melekat gitu. Jadi niat untuk mencelakakan kan tidak ada di dalam diri kita. Baik. Nah sehingga itu terbentuk dalam keseharian. Nah mudah-mudahan itu juga bagian. Nah, misalnya contoh gini, kita melihat warga kita yang mungkin mengalami musibah misalnya, atau mereka sedang melaksanakan hajatan, terus kita diundang atau kita peduli atau enggak, itu kan hati gitu kan. Nah sehingga saya merasa itu alami saja, dan tetap manusia itu pasti ada kelemahannya. Jadi tidak semuanya itu yang paling bagus. Ya, kadang-kadang diperlukan juga ketegasan yang oper gitu kan. Tapi juga di era sekarang ini kan era yang sangat digital,
semuanya dikomben. Jadi tergantung daripada kepentingan permasalahan yang harus kita selesaikan. Baik, seorang Pak Edi Rusdi Kaptono pernah menjadi bagian dari sebuah birokrasi, tetapi juga pernah menjadi hingga sekarang, bahkan kemarin itu menjadi pengambil kebijakan. Ternyata lebih nyaman mengambil kebijakan Pak ya daripada menjalankan kebijakan ya Pak. Baik, Bapak Edi Rusdi Kaptono, terima kasih untuk waktunya pemirsa. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Takdir tidak pernah salah menemui pemiliknya. Seperti secangkir kopi yang tidak pernah salah menemui penikmatnya. Saya Salatimah. Kopi Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.